Good morning. Good morning, how's things? How are you? Oh, I'm fine, mate. How are you? Ngeteh apa? Eh. Ngeteh? Ngeteh. Ngesit? Oke, gue sendiri ngopi ya. Begitu ya. Iya dong. What are you doing? I'm practicing getting my little coffee shop restaurant ready. And you are my customer, okay? Okay. Or you are my kelinci percobaan, mate. Ya? Sudah berapa tahun tinggal di Indonesia? Baru 42 tahun kak ya. Baru 42 tahun. Ya. Oh, aku pergi wong bule kan lolek lolok ya. Tahu aja harap maklum ya. Asli dari negara mana? Kampung mana? Saya anak desa dari Australia Selatan di Australia, dekat Adelaide. Tapi bapak saya petani. Oh, bapaknya petani. Tapi masalahnya ayahku telah menjual sawahnya. Gara-gara apa ya? Anaknya 10 bagi tanah dengan saudaranya. Anaknya juga 10. Jadi banyaknya anak daripada si domba. Ya udah kalah. Nama siapa? Kalau nama Australianya Greg Redden. Greg Redden. Ya, halo. Halo. Makanan yang disenengin apa? Kebanyakan namanya asi putbak. Apa itu? Asal isi perut ya. Semua makan di sini enak. Yang penting isi perut ya. Kecuali sebetulnya pete yang kesenangan dari istri dan durian belum ya. Tidak suka durian, sudah 42 tahun loh. Nah, ya itu bukan soal waktu. Kalau durian ganti rasa mungkin saya suka. Durian ganti rasa. Mungkin saya senang. Tapi durian dengan rasa yang ada ya gue nggak suka. Maunya durian rasa apa? Ya, yang enak ya udah. Yang paling disenengin di Indonesia apa? Oh, selain istri saya dan tapi anak saya udah pergi ke Australia, tapi ya kesenangan apa ya? Cuaca yang enak, kekeluargaan, kehangatan. Daerah yang sudah pernah dikunjungin di Indonesia mana? Oh, pertama tinggal di Jogja, terus pernah ke Malang, Surabaya, Semarang, pernah kerja di Sumatera beberapa tahun, pernah nengok ke Kalimantan, ya cukup siskambling Indonesia. Siskambling Indonesia, ya. Ketok. Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia apa? Wah, bagaimana ya, banyak. Udah datang sebagai pekerja sosial, datang sebagai relawan dalam bidang sosial, jadi panti asuhan di Jawa dan juga di Bali. Malah tinggal di panti ya, tidur di kereta api terus, yang gaya baru atau ekonomi ya, ini. Tapi banyak kenangan yang manis di situ. Begitu. Tapi dari situ saya mulai kerja di sekolah Korea internasional selama 19 tahun dari guru tetap di situ. Terus dibajak jadi konsultan. Dibajak pak ya, dibujuk, dikasih duit banyak udah. Dia main di tambang berapa tahun, jadi konsultan pertambangan, ahli bahasa, penterjemah. Kok banyak sekali keahliannya? Memang dulu sekolahnya orangnya apa? Orangnya pintar bang. Lu nggak harap ya, maafin dengan segala kerendahan hati ya, orangnya pintar loh. Oh, orangnya pintar ya? Oh gitu, pintar apa aja? Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia istri saya juga. Gitu ya. Senang dengan politik di Indonesia? Sejak dulu mengamati, justru sangat terpengaruhi daripada si pribadi Bung Karno. Yang justru saya memperingati Bung Karno dengan anak saya yang kedua, saya kasih namanya Christopher Sukarno. Oh, kenapa kagum sama Bung Karno? Kalau semakin mengetahui siapa itu Bung Karno sebenarnya ya reaksi yang alami ya itu untuk ya mencintai, mengagumi. Tapi sayangnya sebagai orang asing ya saya disajikan berita yang negatif dari satu sisi saja. Jadi kebaikan Bung Karno selalu ditengerangkan demi kepentingan politik. Tapi datang sini baca di bawah bendera revolusi, baca buku-buku Cindy Adams, baca buku apa. Ya, pokoknya saya terkesan. Jadi membaca buku-buku tentang Bung Karno ya? Iya, baca dan juga dengar suaranya, rekaman suara Bung Karno. Saya dulu mengemari public speaking dan debating. Dan saya menghargai ya, teknisnya, tapi teknis dari Bung Karno bukan cuma teknis, itu betul-betul penuh dengan kebenaran, kejujuran. Bukan dia bikin pidato, tapi dia betul-betul menyuarakan isi hatinya dengan jujur. Akhirnya ya jauh berdampak daripada orang dia pintar omong doang. Apakah
apa yang dikatakan oleh Bung Karno masih relevan sampai zaman sekarang? Mengisi kemerdekaan, bukan cuma dapat kemerdekaan, tapi harus diisi. Neokolonialisme itu kan orang mesti tahu apa itu neokolonialisme. Ya berbentuk macam-macam dari berdiri, itu mandiri, berdiri atas kaki sendiri. Nah, Indonesia apakah sudah berdiri di atas kaki sendiri berdikari? Untuk negara manapun di dunia sekarang betul-betul mandiri dan cari kepentingan sendiri. Namanya politik harus ada kompromi antara ya ada banyak gajah-gajah yang suka injak-injak kemana-mana, ya namanya negara lain yang bukan segede gajah ya harus ya kadang-kadang kasih jalan gajah, tapi bela maksimal kepentingan negara Anda meskipun adanya gajah-gajah yang suka berkeliling. Siapa presiden favorit Anda di Indonesia? Sudah 42 tahun nih tinggal di Indonesia. Yang favorit siapa? Yang selama tadi, saya tidak ketemu dengan Bung Karno, tapi saya menghargai Bung Karno sebagai pendiri negara, suatu keajaiban. Karena banyak orang menduga ya Indonesia bakal jadi, tapi Bung Karno dibantu Pak Hatta, tapi saya kira jiwa Bung Karno saking besarnya bisa menciptakan suatu negara sebetulnya. Saya juga sebagai penggemar dari Bung Karno, saya juga senang dengan Ibu Megawati yang juga bikin banyak terobosan, dan juga Mega juga banyak mata yang jeli, dia punya ya macam Ibu Susi, Risma di Surabaya, dia juga yang ketemu dengan si Pak Jokowi ya banyak dia sudah mendukung bibit-bibit unggul Indonesia biar jadi manusia yang bisa menyumbang yang ya punya citra lain daripada politikus yang rata-rata. Jadi itu satu sumbangan negara yang juga besar sekali karena Ibu Mega untuk mendukung orang benar untuk kerjaan yang sebaik-baiknya untuk Indonesia. Jadi ya, saya menghargai Ibu Mega di situ. Nah, di antara presiden Indonesia yang bisa melaksanakan ajaran atau ideologinya Bung Karno menurut Greg siapa? Justru saya kira karena Bung Karno itu ideolog, dan dia punya ideologi, itu bukan dia punya dinasti atau apa, tapi yang betul-betul saya lihat, yang betul-betul memperjuangkan aspirasi daripada si Bung Karno yang belum terpenuhi. Untuk saya lihat si kurus yang nggak gantang-gantang, yang tidak omong-omong besar, tapi untuk mendukung ideologinya dengan sempurna atau sesempurna mungkin, ya saya sangat menghargai presiden yang sekarang ini, si kurus kecil itu ya Jokowi, ya itu dia ya. Kenapa Anda menyebut bahwa Jokowi presiden yang bisa menjalankan ideologi Soekarno atau cita-cita Bung Karno? Satu, berani. Bung Karno punya keberanian. Dia juga betul-betul berani berkorban bagi Indonesia. Dan Bung Karno sampai dengan jiwanya pun dia mengorbankan. Saya lihat daripada Jokowi banyak juga berkorban sampai cari kepentingan diri pribadi. Dia berani berkorban demi kepentingan orang Indonesia. Jadi betul-betul seorang yang boleh bilang mahenis yang dan juga dia punya kejawaan yang tingkat tinggi. Diam-diam, sepertinya lemah lembut, seolah-olah bukan orang keras, tapi isinya ya lihat aja ya terobosan dengan infrastruktur, terobosan dengan Freeport, terobosan dengan dukung Susi waktu ada banyak kapal-kapal asing yang keliaran di sini curi-curi ikan. Pokoknya tegas orangnya, tapi kelihatannya penampilannya ya sepertinya kurus kecil, sepertinya orang kecil. Tapi Jokowi orang besar.